wabarakatuh. Pada video kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya yaitu UAS pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Pertama-tama perkenalkan nama saya Hikmah Purnama dengan NIM 21202038622020013, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, adapun beberapa materi yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu 1. Pendapatan nasional, 2. Perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, 3. Uang, 4. Inflasi, 5. Pengangguran. Baiklah, materi pertama yaitu pendapatan nasional. 1. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di satu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode dengan waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Baik, yang kedua itu rumus pendapatan nasional. 1. Rumus pendapatan produksi. Y sama dengan P1 kali Q1 tambah dalam kurung P2 kali Q2 tambah dalam kurung P3 kali Q3. Keterangan: Y adalah simbol pendapatan nasional, P adalah simbol harga, Q adalah simbol jumlah. Rumus kedua yaitu pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangan: R yaitu kelompok orang yang berpendapatan gaji, W adalah kelompok orang berpendapatan sewa, I adalah kelompok orang berpendapatan investasi atau bunga bank, P adalah kelompok orang berpendapatan usaha. Rumus ketiga yaitu rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Keterangan: C adalah konsumsi masyarakat, I adalah tabungan atau investasi, G adalah pengeluaran pemerintahan, X adalah ekspor, M adalah impor. Baik, materi ketiga itu fungsi pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara, 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian, 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan, 5. Menentukan dasarnya kontribusi berbagai sektor, 6. Membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dalam periode tertentu. 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian adalah untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Baiklah, materi kedua adalah perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. 1. Pengertian perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. A. Perekonomian 3 sektor ekonomi. 3 sektor ekonomi adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian, 3 sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. B. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. 2. Sumber jenis penerimaan negara. 1. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. 2. Penerimaan negara non-pajak. Penerimaan negara non-pajak merupakan pungutan yang akan dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun sewa badan. 3. Hibah. Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang tidak perlu dibayarkan kembali. 3. Sumber-sumber jenis pengeluaran negara. 1. Belanja negara.
Belanja negara adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai mengukur nilai kekayaan bersih seperti belanja pengawal, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM, dan non-BBM. 2. Belanja daerah. Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPR seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan penyesuaian. 3. Hibah. Hibah adalah pemberian suatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. 3. Yaitu uang. 1. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai kesatuan hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. 2. Syarat benda dijadikan alat pembayaran. 1. Benda itu bernilai dimanapun. 2. Tahan lama. 3. Mudah dibawa atau ringan. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Apabila dipecah, tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlah yang terbatas. 7. Ada jaminan. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu syarat benda dijadikan alat pembayaran. Benda yang menjadi uang harus mudah dibawa kemanapun, walau memiliki nominal yang terbilang besar. Sebagai tolak ukur, benda tersebut ringan dan tidak berat, sehingga bisa dibawa untuk keperluan transaksi hingga di lokasi jauh sekalipun. 3. Standar mencetak uang. 1. Standar barang adalah suatu negara mencetak uang senilai nominal tertentu, maka negara wajib mencadangkan barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. 2. Standar kepercayaan. Standar kepercayaan adalah apabila suatu negara mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. 4. Jenis uang. 1. Uang kartal adalah alat yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu uang sehari-hari. 2. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat bukti kepemilikan uang. Kelima, nilai uang. 1. Nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. 2. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah biaya pembuatan uang. 3. Nilai real. Nilai real adalah daya beli uang. 4. Nilai kurs adalah nilai mata uang negara tersebut terhadap mata uang lain. 6. Fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, uang adalah alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan demikian kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukar uang untuk membeli kebutuhan. 2. Sebagai pengukur nilai, yaitu karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga atau jasa. 3. Sebagai penyimpan nilai atau penimbun. Uang sebagai penimbun kekayaan artinya uang merupakan bagian kekayaan seorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki. Ini artinya menyimpan uang adalah arti yang menyimpan kekayaan. Baik, materi keempat yaitu inflasi. 1. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. 2. Faktor penyebab inflasi. 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya uang biaya produksi. 3. Jumlah uang yang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktur ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu faktor penyebab inflasi. Saya akan menjelaskan jumlah uang yang beredar bertambah. Yang dimaksud dengan jumlah uang yang beredar bertambah adalah jumlah uang yang berada di masyarakat tinggi, maka inflasi itu terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan
ikut naik. 3. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu dengan kenaikan harga barang di bawah 10% dalam 1 tahun. 2. Inflasi sedang yaitu inflasi dengan kenaikan harga antara 10% hingga 30% dalam 1 tahun. 3. Inflasi berat. Inflasi berat yaitu kenaikan harga di antara 30% hingga 100% dalam 1 tahun. 4. Inflasi sangat berat yaitu kenaikan harga barang di atas 100% dalam 1 tahun. 4. Cara penanggulangan inflasi. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. 2. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. 3. Kebijakan non moneter dan non fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mengetahui besarnya pengeluaran dan pendapatan negara serta tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Baik, materi kelima ialah pengangguran. 1. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak diserap lapangan kerja. Orang yang berumur 15 sampai 65 tahun kecuali ibu rumah tangga disebut pengangguran, sedangkan pelajar di bawah umur 21 tahun tidak dikategorikan pengangguran. 2. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, contohnya tidak sesuai dengan keilmuan atau menunggu pekerjaan lebih baik. 2. Pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ialah orang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi, contohnya PHK. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural ialah orang yang menganggur karena struktur ekonomi yang berubah. 4. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ialah orang yang menganggur karena penggunaan teknologi baru yang menyebabkan gaya hidup manusia berubah. 5. Setengah menganggur. Setengah menganggur ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 35 jam per minggu. 6. Pengangguran terbuka ialah orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. 6. 7. Pengangguran tidak kentara. Pengangguran tidak kentara ialah orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya penghasilan. 3. Penyebab pengangguran. 1. Teknologi. 2. Tidak seimbangnya lapangan kerja dan pencari kerja. 3. Terlalu banyak memberikan resiko sebelum melangkah. Pemikiran seperti ini kebanyakan pemikiran orang-orang yang berpendidikan tinggi. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.